Kurang lebih 4 bulan sebelum pembuatan video ini, saya sempat buat ya video hasil investasi saya di saham di aplikasi Bibit. Nah, di situ dari semua saham ya yang saya beli, keempat-empatnya itu masih rugi. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada perkembangan. Jadi dari 4 yang rugi, 2 itu sudah mengalami keuntungan. Jadi sebelum saya review lebih detail, buat mungkin yang mau investasi ya di aplikasi Bibit ini. Jadi Bibit ini selain kalian bisa investasi di saham, kalian juga bisa investasi di reksadana dan obligasi. Jadi kalau mau investasi kalian bisa pakai aplikasi ini. Dan jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil ketika pendaftaran di awal untuk bisa dapat cashback sebesar Rp25.000. Jadi langsung ke pembahasan portofolio. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk portofolio saham saya itu sebesar 41%. Jadi yang paling banyak itu di obligasi. Jadi buat mungkin yang masih pemula, nah kalian pelajari dulu kalau saham itu resikonya yang paling tinggi. Jadi kalau di sini saya stabilkan dengan pasang obligasi yang paling banyak sebesar 47% dan juga pasar uang 10%. Jadi sahamnya itu nggak sampai 50%. Jadi untuk sahamnya di sini saya punya 4 saham. Jadi yang pertama itu saham Adikarya. Jadi saya beli di harga 411 dan sekarang harganya itu di 384. Jadi saya rugi. Jadi investasi modal 3 juta rupiah, rugi Rp200.000 atau persentasenya itu rugi 6,65%. Jadi ini salah satu saham BUMN Karya ya, yang kalau misal kita lihat secara hutang dibandingkan saham-saham BUMN Karya lainnya itu termasuk yang paling kecil. Jadi hutangnya itu 1,23 kali DER-nya. Dan kalau misal kita lihat valuasinya itu, kalau kita lihat DPBV-nya itu sangat murah. Jadi di bawah 0,5 bahkan ya, 0,38. Meskipun keuntungannya atau net profitnya itu sangat kecil. Jadi hanya 0,32 kali karena memang hutangnya ini banyak. Kemudian yang kedua saya punya saham Bank BTN. Jadi ini saham perbankan BUMN ya. Jadi bank BUMN yang khususnya itu di market KPR bersubsidi. Jadi KPR bersubsidi ya hampir 80% itu dikuasai Bank BTN ini. Jadi saya beli di harga 1161, sekarang di 1300, jadi 1300. Jadi investasi modal 1 juta sudah untung 124.000 atau kalau persentasenya itu untung 12%. Nah, di sini juga sama alasannya karena saham ini, kenapa saya beli saham ini, kalian bisa lihat di sini. Untuk PE-nya itu di bawah 10 kali, jadi hanya 5,7 dan PBV-nya juga di bawah 1, hanya 0,66 kali. Jadi seperti itu ya. Jadi secara valuasi mula, secara dividen juga rutin meskipun nggak besar ya. Jadi setahunnya ya sekitaran 3%. Kemudian yang ketiga saya punya saham GPRA. Jadi ini saham properti yang cukup kecil ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan untuk market cap-nya. Jadi saya beli di harga Rp92, sekarang harganya di 111. Jadi saya sudah untung 400.000 dari modal 2 juta rupiah. Jadi ini keuntungan yang paling besar dari keempat saham tadi. Jadi ini untung 20%-an. Dan kalau di sini kalian bisa lihat juga sama untuk rasio dasarnya PE dan PBV-nya itu di bawah rata-rata ya. PE-nya itu 4,24 dan PBV-nya 0,42. Kemudian net profit-nya juga lumayan 28%. Dan yang perlu diperhatikan buat mungkin yang masih pemula, saham ini itu terbilang kecil. Jadi market cap-nya itu kecil. Jadi naik turunnya itu bisa cepat banget. Dan turunnya itu yang terutama ya. Jadi buat mungkin yang pemula, saham ini itu bisa turun sangat drastis. Kenapa seperti itu? Kalian bisa lihat di market cap-nya. Jadi market cap-nya itu sangat kecil. Jadi hanya 475 miliar. Dibandingkan saham-saham properti blue chip seperti Pakuwon atau Bumi Serpong Damai ya BSDE atau Ciputra yang market cap-nya itu sekitaran 18-20 triliun. Jadi kalau ada orang masuk atau jual nggak begitu terasa ya karena market cap-nya besar. Kalau ini tuh terlalu kecil. Jadi market cap nggak sampai 1 triliun.
Dan yang terakhir, saham yang saya pegang dan masih rugi dan menjadi kerugian yang terbesar itu saham INKP. Jadi ini saudaranya Ciwi Kimia. Saya beli di harga sekitar 8.000, sekarang di 7.250. Jadi saya rugi sekitaran 273.000 dari modal 3 juta atau rugi 8,61%. Nah, kalau misalnya di sini juga sahamnya, kalau misal kita PBV-nya juga masih di bawah 0,5 ya, di bawah 1 kali, dan PE-nya juga di bawah 10, hanya 4,97. Tapi yang menjadi masalah saham ini itu nggak pernah membagikan dividen. Ya pernah sih, jadi bagi dividen cuma Rp50. Jadi presentasinya yieldnya itu hanya 0,69%. Jadi saham ini nggak bagi dividen, jadi mungkin banyak investor yang nggak tertarik untuk masuk ke saham ini. Jadi valuasinya murah, di bawah rata-rata ya atau standarnya, karena memang nggak bagi dividen. Jadi biasanya investor itu paling suka saham-saham yang bagi dividen lah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk 4 saham yang saya beli. Jadi mulai dari Adikarya, untung atau maksudnya masih rugi 6%. Kemudian Bank BTN untung 12%, saham GPRA Perdana Gapura Prima untung 20%, dan saham INKP masih rugi 8,21%. Jadi seperti itu untuk rasio atau review hasil investasi saya di saham ya di aplikasi Bibit. Jadi seperti tadi. Jadi kalau mau investasi kalian bisa imbangkan ya. Jadi nggak semuanya masuk saham, kalian bisa bagi ke obligasi dan pasar uang biar bisa lebih aman. Jadi buat mungkin yang ingin investasi, kalian bisa pakai aplikasi Bibit, gunakan kode referral jangan kecil ya ketika pendaftaran di awal untuk dapat cashback sebesar Rp25.000.